What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you. Manajemen produksi. Contoh yang saya berikan adalah seperti apa yang Bapak sebutkan tadi, misalnya pembuatan roti. Pembuatan roti tersebut tidak serta-merta langsung menjadi roti. Misalnya di bagian produksi terdapat banyak sekali tim-tim yang ada di tim produksi tersebut. Misalnya dari pemilihan tepung, gandum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di dalam produksi tersebut terdapat beberapa orang yang bekerja untuk membuat roti tersebut. Misalnya dari pengadonan bahan, pencetakan bahan, pemanggangan bahan, dan sampai yang terakhirnya yaitu pengemasan. Dari pertama yaitu penggabungan antara bahan-bahannya, yaitu misalnya seperti penggabungan telur, gandum, dan lain-lainnya. Dan kedua yaitu pencetakan. Pencetakan di sini bisa bermacam-macam, ada yang dari bulat, persegi, lonjong, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga bagian pengisian rasa atau varian rasa. Varian rasa bermacam-macam, misalnya seperti vanila, coklat, stroberi, dan lain-lain. Dan keempat yaitu bagian pemanggangan. Bagian pemanggangan di sini sangatlah amat lama, yaitu perlu beberapa jam untuk pemasakan roti tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengemasan atau packing. Pengemasan atau packing dilakukan oleh timnya masing-masing supaya pas pekerjaannya dalam pengemasan tidak serta-merta juga seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, saya di sini akan memberikan contoh dari produksi budidaya tanam dengan jadi kan temanya apa Pak? Produksi manajemen Pak. Nah, saya di sini ngambil dari produksi budidaya tanam pangan di bidang pertanian. Untuk mendapatkan hasil produksi yang baik itu dalam budidaya tanaman pangan itu harus dilakukan dengan baik Pak. Dalam penanaman tersebut tuh memiliki tahapan-tahapan penanaman yang baik dan benar. Tahapan proses dalam produksi budidaya tanam ini terdiri dari pengelolaan lahan, terus persiapan benih dan penanaman. Yang ketiga ini pemupukan tanam, dan yang keempat pemeliharaan tanam. Terus yang kelima pengendalian organisme pengganggu tanaman. Terus yang keenam ini panen. Terus yang pertama tadi pengelolaan lahan ini harus dilakukan pembajakan terlebih dahulu agar tanah itu mencapai kemaksimalan yang baik buat sebelum ditanam tersebut. Nah, cara pengelolaan lahan ini harus terhindar dari pencemaran atau limbah beracun. Dan yang kedua ini tadi persiapan benih. Dalam persiapan benih ini kita harus memilih benih yang telah ditentukan yang mempunyai kualitas terbaik. Dan yang ketiga pemupukan tanaman. Pemupukan tanaman ini bertujuan memberikan nutrisi pada tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dan yang keempat ini pemeliharaan tanaman. Dalam pemeliharaan tanaman ini harus meliputi
Dalam pemeliharaan tanaman ini harus melakukan kayak penyiraman pada tanaman tersebut, penyulaman atau mengganti tanaman mati atau rusak, pembunuhan. Contohnya usaha pakaian gamis. Jadi seorang pengusaha pasti mempertahankan kualitas produksinya atau bahan yang digunakan. Jadi pelanggan atau konsumen tidak merasa kecewa dari hasil produksi pakaian gamis tersebut dan memiliki perubahan tiap tahunnya dari motif ataupun model bajunya. Jadi melihat kualitas produksinya itu dari hasil produksinya, bahannya itu jahitannya rapi atau tidak, terus mudah sobek atau tidak, dan bahannya mudah nyusut atau tidak. Baik, hari ini kami MAB 4 belajar tentang manajemen produksi. Tadi di pelajaran kami ada banyak contoh tentang manajemen produksi. Ada yang mulai dari sebuah restoran, pabrik minyak, pengolahan tahu, tempe, dan lain sebagainya. Terus dari pembelajaran hari ini sih yang kita dapat di setiap manajemen produksi ya. Nah itu pasti di dalamnya tuh intinya harus mengikuti prosedur atau proses yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan atau suatu bidang usaha gitu. Nah biar terjadinya berjalan itu pasti harus mengikuti sebuah proses itu tadi. Ya, terima kasih.